Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin, dan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah taala ridha kepadanya, annahu, bahwasanya ia sami'a, telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li Ka'b bin Ujrah, kepada sahabat Ka'ab bin Ujrah, ya Ka'b bin Ujrah, ay Ka'ab bin Ujrah, as-salatu qurbanun, was-siyamu junnatun, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama tudfi'ul ma'u an-nar. Ya Ka'b bin Ujrah, an-nasu ghajiyani, faba'i'un nafsahu famusiqun raqabatuhu, wa mubta'un nafsahu fi 'idqi raqabatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menasihati sahabat namanya Ka'ab bin Ujrah, ya Ka'ab bin Ujrah, as-salatu qurbanun, salat itu pengorbanan, wasiyamu junnatun, puasa itu perisai, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata, dan sedekah itu menghapus kesalahan, kama yudfi'ul ma'u an-nar, sebagaimana memadamkannya air terhadap api. Ya Ka'b bin Ujrah, Ka'ab bin Ujrah, an-nasu ghajiyani, manusia itu memiliki dua belenggu, faba'i'un nafsahu, maka ada orang yang menggadaikan dirinya, famusiqun, lalu dia terbelenggu, raqabatuhu, lehernya, wa mubta'un, dan ada orang yang melepaskan belenggu, nafsahu, atas dirinya, fi idqi raqabatihi, dalam rangka membebaskan daripada lehernya. Bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, melanjutkan pelajaran yang lalu bahwa sedekah itu bisa menghapus dosa. Rasulullah memberikan nasihat kepada salah seorang sahabat namanya Ka'ab bin Ujrah. Zahiriyahnya hadis ini untuk sahabat Ka'ab bin Ujrah, tapi hakikatnya untuk kita semua. Ada pekerjaan-pekerjaan ibadah yang manakala kita kerjakan itu menjadikan sebab kita terbebas dari ancaman-ancaman Allah. Bahwa yang pertama adalah ibadah sholat. Sholat itu qurbanun. Ibadah sholat itu bentuk pengorbanan. Jadi pengorbanan seorang hamba di sisi Allah lewat ibadah sholat. Apa yang dikorbankan oleh hamba lewat sholat di hadapan Allah, yaitu syahwatnya, nafsunya, syahwatnya dikorbankan. Sebab manusia itu terbelenggu oleh syahwat hawa nafsu. Maka ketika orang mendengar hayya 'alas shalah, kemudian dia menanggalkan aktivitasnya, kemudian berangkat memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan ibadah salat, berarti dia telah mengorbankan apa yang sedang menjadi pekerjaannya. Mungkin ada yang sedang ngojek, mungkin ada yang sedang dagang, mungkin ada yang sedang apalagi dah tuh, ya, jagain warung, mungkin ada yang sekedar lagi duduk-duduk manis, senyum-senyum
sama HP. Ya. Mungkin ada yang sedang beraktivitas yang lain, yang tukang jahit lagi jahit, yang tukang ojek lagi ojek, yang tukang warung lagi jaga warung, yang tukang nganggur ya lagi nganggur. Ya. Ketika Allah memanggil hayya 'alas shalah, berarti kita harus berkorban. Kita korbankan aktivitas kita korbankan kesenangan kita sesaat demi memenuhi panggilan Allah. Kalau kita memenuhi panggilan Allah, maka kalimat berikutnya adalah hayya 'alal falah. Mari kita menuju kepada kebahagiaan. Maka orang yang menanggalkan syahwat nafsunya, menanggalkan kesibukannya, menanggalkan keinginan dan kemauannya demi memenuhi panggilan Allah, melaksanakan salat 5 waktu khususnya, berarti dia telah menuju kepada kebahagiaan. Ya. Yang mendengarkan panggilan Allah, yang menanggalkan syahwatnya sesaat lalu memenuhi panggilan Allah, berarti dia telah menuju kepada kebahagiaan dunia juga kebahagiaan akhirat. Sekarang yang menjadi pertanyaan, yang menjawab panggilan Allah menuju kepada sholat sama yang tetap asik sama pekerjaannya, lebih banyak mana? Kita dah, nggak usah bicara orang lain. Kita ini kalau dengar panggilan hayya 'alas shalah, jalan ke masjid musola atau asik sama kerjaan kita. Nah, ketika kita sudah jalan menuju panggilan Allah, berarti kita sedang menuju kepada kebahagiaan. Namanya falahud darain. Ya. Falahud darain, kebahagiaan dua negeri, yaitu negeri dunia, negeri akhirat. Tapi ketika kita santai, kita tidak peduli terhadap panggilan Allah untuk sholat, maka badan kita masih sehat, nyawa kita masih ada, kita ini hidup, tapi terasa seperti orang sudah mati. Makanya dicontohin, kalau bawa jenazah ke kuburan, sampai di dalam kuburan diadzanin dan diiqomati, itu jenazah bergerak apa enggak? Ketika keluarganya azan, jenazah bergerak apa enggak? Enggak. Jawab apa enggak? Enggak. Meneng baik. Berarti kalau kita diadzanin meneng baik, enggak bergerak menuju panggilan azan, kita hidup tapi hakikatnya sudah mati. Siapa itu? Kita, bukan orang lain. Ngaji itu baiknya di kita, buruknya juga di kita. Maka kita nggak ngomongin orang lain. Kalau orang lain kesinggung, ya salah sendiri kenapa kesinggung. Ya. Nah, itulah makna bahwa sholat itu pengorbanan. Kita mengorbankan jiwa kita, mengorbankan diri kita, mengorbankan aktivitas kita, mengorbankan kesenangan kita demi menuju panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh, apalagi kayak pagi tadi masih hujan gerimis, kita dipanggil sesudah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, masih ditambahin lagi as-salatu khairun minan naum. Ayo menuju kepada sholat. Kalau sudah sholat, ayo menuju kepada kebahagiaan.
Ingat, sholat itu lebih baik daripada tidur. Tapi banyakkan tidur apa bangun? Tidur. Ya Allah. Nah itu kupingnya denger, ya. Suara itu dari masjid mana denger, tapi badannya nggak bisa bergerak. Kenapa? Jiwanya terbelenggu. Maka sudah dibahas di dalam kitab ini, kata Rasulullah, bahwa orang tidur itu dibelenggu, ya, tengkuk lehernya oleh setan 3 ikatan. 3 ikatan. Kalau kita sudah mulai tidur, apalagi tidurnya tidak pakai zikir dan doa, kata setan, udah tidur aja yang nyenyak. Apalagi cuaca dingin, malam masih jauh, gak usah bangun dah. Itu kata setan. Kalau pagi itu kita dengar azan, kita bangun, kita lalu kemudian mengucapkan syukur kepada Allah, maka satu belenggu terlepas. Kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun dan duduk. Itu satu belenggu, satu ikatan terlepas. Kita berangkat ke kamar mandi, ambil wudu, maka ikatan kedua terlepas. Kita berangkat menuju sholat, menuju panggilan untuk sholat, maka ikatan ketiga terlepas. Selesai sholat subuh, jiwa kita bening, hati kita bersih, pikiran kita tenang. Kenapa? Karena lepas dari belenggu setan. Tapi kalau sudah ada panggilan as-salatu khairu minan naum, dengernya ente sholat teku naon-naon, ya. Orang sholat orang opo-opo, udah nggak bangun, ya, nggak zikir, nggak bangun, bangunnya sudah siang keduluan matahari, maka berarti dia terikat belenggu setan. Ketika dia bangun sudah terlambat, maka jiwanya menjadi kotor, pikirannya tidak menjadi terang, hatinya menjadi sumpah. Begitu kalau orang bangun pagi tidak lepas dari belenggu setan. Kalau pagi sudah diawali dengan ibadah, maka sehari itu adalah sebuah kebahagiaan. Karena janji Allah, hayya 'alas shalah. Mari kita menuju sholat. Sesudah pada sholat, hayya 'alal falah. Mari kita menuju kepada kebahagiaan. Adapun orang sudah sholat tapi belum menemukan kebahagiaan, maka koreksi diri. Bukan salah sholatnya, mungkin salah kita dalam mengerjakan sholatnya. Atau mungkin ya, apa yang kita makan ada yang diperoleh dari hasil yang haram, sehingga tidak ada ketenangan dalam diri. Berarti kita membebaskan diri dari belenggu setan. Maka kata Rasulullah kepada sahabat Ka'ab bin Ujrah, salat itu adalah bentuk pengorbanan. Masuk waktu zuhur, sedang sibuk-sibuknya kerja, dipanggil lagi kita, hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Ketika kita berangkat, berarti kita mengorbankan aktivitas kita. Berangkat sholat berjamaah akan menemukan kebahagiaan. Selesai aktivitas lagi. Masuk waktu asar, dipanggil lagi, hayya 'alas shalah. Terus 5 waktu kita mengejar panggilan Allah, maka Allah akan mengistimewakan kita pada kehidupan hari-hari kita. Itulah as-salatu qurbanun. Lalu yang kedua, kata Nabi, wasyamu junnatun, puasa itu perisai. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa wajib diantaranya puasa Ramadan.
Puasa wajib diantaranya membayar utang puasa Ramadan. Puasa wajib diantaranya adalah puasa kifarat atau puasa nazar. Nazar puasa mengerjakannya menjadi wajib. Puasa sunnah banyak, ada Senin Kemis, ada puasa Muharram, ada puasa bulan Rajab. Nah ini masuk bulan Rajab, Syahrul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yang tiga nyambung, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satu terpisah yaitu bulan Rajab. Isi dalam bulan Rajab itu puasa. Karena puasa itu junnatun, tameng, ya. As-siyamu junnatun minan nar. Dan siam itu bahasanya ada dua, ada saumun, ada siyamun. Kalau saumun itu puasa secara harfiah, menahan diri. Seperti misalnya Maryam ketika hamil, lalu kemudian ditanya oleh orang banyak siapa yang menghamilinya, Maryam hanya mengatakan inni nadartu lirrahmani shawma falam ukallimal yawma insiya. Sesungguhnya aku bernadar untuk puasa. Puasanya bukan puasa menghentikan makan dan minum, tapi puasanya tidak mau ngomong dengan siapapun sampai nanti bayinya lahir. Maka saumun artinya puasa, tapi bermakna menahan. Sementara siam itu puasa menahan diri dari makan dan minum dan segala yang membatalkannya semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu namanya siam. Maka ada puasa Ramadan, ada puasa-puasa di luar puasa Ramadan. Puasa itu adalah tameng. Tameng itu penghalang buat kita. Kita ini berpotensi masuk ke dalam neraka. Lalu bagaimana supaya kita terbebas dari masuk neraka? Maka perbanyaklah melaksanakan ibadah puasa. Di luar bulan puasa, di luar puasa wajib, ada puasa-puasa sunnah. Nah puasa itu perisai, tameng buat kita, supaya kita terbebas dari siksa api neraka. Jadi mempuasakan diri, tidak sekedar makan dan minum, tapi juga hal-hal yang membatalkan puasa. Tidak sekedar hal-hal yang membatalkan puasa, tapi juga hal-hal yang menjadikan sebab kita berbuat dosa. Orang yang ibadah puasa akan terhindar dari perilaku-perilaku yang tidak baik. Kita lagi puasa, puasa sunnah misalnya, pasti omongan kita jaga, bahasa kita atur dengan baik. Lagi puasa itu pikiran kita juga pasti beda dengan sedang tidak puasa. Maka puasa menjadi tameng atau perisai dari siksa api neraka. Lalu yang ketiga, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sebagaimana dalam judul di atas, bahwa sedekah itu bisa menghapus kesalahan, sebagaimana memadamkannya air terhadap api. Manusia tidak bisa lepas dari salah dan dosa. Kita ini tidak akan lepas dari salah dan dosa. Besar kecilnya kita pasti punya salah, punya dosa. Karena itu terhadap kesalahan dan dosa, di samping ada cara istighfar, bermohon ampun, ada cara lain, apa? Sedekah. Dan sedekah itu
bukan sedikit banyaknya, tapi sedekah itu keikhlasannya. Sedekah itu bukan sekali sedekah yang besar, tapi bagaimana orang bisa sedekah secara rutin. Namanya istiqomah. Istiqomah dalam bersedekah. Kata Allah bahwa orang-orang yang mereka itu disebutnya orang ahli surga, yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang mau menafkahkan harta baik di saat sempit maupun saat longgar. Rezekinya sedang banyak, sedekah senang. Rezekinya sedang sempit, nggak berhenti untuk bersedekah. Sehingga tidak punya konsep, ntar saya mau sedekah kalau harta saya sudah banyak. Nggak banyak-banyak, akhirnya nggak pernah sedekah. Atau begitu rezekinya banyak mau sedekah malah sayang-sayang sama harta. Ya, justru keberkahan itu, keberkahan dalam memperoleh rezeki diawali dari bersedekah di saat harta kita sedang sedikit. Saat harta kita sedang sedikit, kita tetap bisa berbagi sedekah. Kemudian Allah menyebutkan pula dalam surat Al-Furqan, disebutkan ibadur rahman, hamba-hamba Allah zat yang maha rahman itu, walladzina anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang kalau mereka itu mentasarufkan harta, membagikan harta, tidak israf, tidak berlebih-lebihan, tidak pula bakhil pelit terhadap membagi harta. Artinya ketika hartanya ada dia berbagi, ketika harta sedikit juga tetap dia berbagi. Prinsipnya adalah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas, tangan yang membagi, tangan yang berbagi lebih baik daripada tangan yang dibagi. Nah, kita tinggal seneng membagi, seneng berbagi, atau seneng dibagi. Seneng ngasih apa seneng dikasih? Enak mana? Ngasih sama dikasih? Enak dikasih. Terima beres ya. Tapi jangan keenakan dikasih. Enak dikasih boleh, tapi jangan keenakan dikasih, akhirnya ngarepi. Orang keenakan dikasih, akhirnya ngarepi. Nah, kata Rasulullah, Ka'ab bin Ujrah, orang itu terbelenggu, orang itu ghadin, ya, ghadiyani, orang itu terbelenggu. Maka terhadap belenggu itu ada dua. Pertama, orang ba'i'un nafsahu famusiqun raqabatuhu wa mubda'un nafsahu fi 'idqi raqabatihi. Orang yang pertama, dia tidak mampu melepaskan belenggunya, sehingga ketika ada panggilan sholat tidak berangkat sholat karena terbelenggu, tidak mampu mengorbankan apa yang sedang menjadi kesenangan dirinya. Ketika ada ajakan puasa, tidak pernah mau berangkat ibadah puasa. Ketika ada anjuran bersedekah, tidak pernah mau bersedekah. Maka orang itu ba'i'un nafsahu famusiqun raqabatuhu. Berarti dia telah menggadaikan dirinya sehingga terbelenggu dalam hidupnya, tidak mampu keluar dari belenggu hidupnya, sehingga tidak berangkat menuju panggilan Allah, baik lewat sholat, puasa, ataupun sedekah.
Tapi ada orang yang mubta'un nafsah, orang yang mampu melepaskan diri dari belenggunya sehingga dia bisa lari menuju kepada panggilan Allah. Begitu hayya 'alas shalah, loncat dia. Apapun kesibukan yang sedang dilakukan, tinggal lari berangkat. Itu berarti mubta'un nafsahu fi idqi raqabatihi. Dia telah melepaskan dari belenggunya, berangkat menuju panggilan Allah. Ketika diperintahkan puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, mumpung ada kesempatan, berangkat dia melaksanakan ibadah puasa. Ketika ada ajakan bersedekah, tidak berpikir panjang, mumpung lagi ada rezeki, mumpung lagi ada harta, rezeki ini adalah titipan Allah, maka biarlah titipan Allah ini saya akan weselkan untuk negeri akhirat. Orang yang bersedekah itu berarti sedang investasi untuk negeri akhirat. Ketika kita sedekah, berarti kita sedang nabung harta ini, nanti besok dikeluarkannya, diambilnya kalau sudah sampai di negeri akhirat. Maka orang yang cekatan berangkat salat, orang yang melaksanakan puasa, orang yang gemar bersedekah, berarti dia telah melepaskan belenggu jiwanya, belenggu dirinya, karena dia telah mampu melewati dari rintangan untuk melakukan kebaikan. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, maka terus kita harus berkarya menuju kepada kebaikan. Kita ini diperintahkan untuk terus berkarya menuju kepada hal-hal yang baik. Allah mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung, itu pertama kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, berkontribusi dalam kebaikan, ya, baik pada posisi-posisi yang sulit maupun posisi-posisi yang longgar. Kita hidup di masyarakat, kita harus bisa berkontribusi kebaikan. Kita hidup di masjid, maka bagaimana kita mampu berkontribusi terhadap masjid. Kita hidup di lingkungan masyarakat, bagaimana kita bisa berkontribusi kebaikan di lingkungan masyarakat. Ada kumpulan RT, apa yang kita bisa kontribusikan sebuah kebaikan? Itu namanya tanaman kebaikan. Ada hal-hal yang diperlukan di masjid, sekecil apapun kita berkontribusi, tentu dengan niat yang ikhlas, tidak ada tendensi apa-apa. Kalau ada tendensi itu kontribusinya berarti alat bayar, ya. Di masyarakat mau berbuat baik, ternyata ada niatan mau nyalon ketua RT, nah, itu berarti ya, kontribusi baiknya itu alat bayar. Di masjid mau berbuat baik, ada niatan ingin jadi pengurus masjid, itu berarti kontribusinya digadaikan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Lepaskan kepentingan pribadinya kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam kehidupan kita di masyarakat. Lalu kemudian yang kedua, orang hidup itu wal'afina 'anin nas, mampu memaafkan kesalahan, kekurangan orang lain. Kita hidup di lingkungan masyarakat, jangan pernah menuntut, ya, orang lain, tapi tuntutlah kemampuan diri kita untuk bisa melayani masyarakat. Nanti ketika masyarakat merasakan pelayanan kita, maka masyarakat akan terbawa pada posisi-posisi kebaikan. Itu namanya wal'afina 'anin nas, ya. Mampu memaafkan
kelemahan, kekurangan orang lain. Bahkan kita bisa mengambil alih kekurangan orang lain, kita tutupi sehingga dalam kehidupan itu menjadi imbang. Tapi ketika kita hidup bermasyarakat, lalu kemudian yang kita lihat adalah kekurangan orang lain, lalu kemudian itu yang kita angkat dalam kehidupan di masyarakat, maka yang terjadi adalah ketimpangan sosial. Kita hidup ketika yang kita lihat adalah kebaikan diri kita dan keburukan orang lain, maka kita stuck, tidak bisa berbuat baik lagi. Karena apa? Saya kan sudah baik, saya menuntut orang lain dong yang harus baik. Tapi ketika kita dalam hidup di masyarakat, yang kita lihat adalah kebaikan orang lain dan kekurangan kita, keburukan kita, maka kita akan terus selalu melakukan hal-hal yang terbaik, serta kemudian memaklumi atas kekurangan orang lain. Itu Allah yang mengajarkan kepada kita, wal 'afina 'anil nas. Kemudian yang ketiga, wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu senantiasa berbuat ihsan, selalu berbuat baik. Niatkan dalam diri, niatkan dalam hati, selalu berbuat baik. Ya. Sekecil apapun, ingin bisa menyuguhkan kebaikan terhadap orang lain, itu namanya ihsan. Berangkat dari anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu awalnya adalah hendaknya kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah, tapi kalau kamu tidak mampu melihat Allah, yakini bahwasanya Allah melihatmu. Maka berbuat baik itu karena Allah, itu namanya ihsan. Ya. Ya. Kemudian yang keempat, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Kalau kita salah, kita khilaf, segera berzikir kepada Allah, kemudian beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 4 kiat supaya kita hidup di masyarakat menjadi orang-orang baik. Ya, itu Allah sebutkan, ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ciri orang yang bertakwa itu menafkahkan harta dalam kesulitan dan kelonggaran, artinya selalu berkontribusi dalam kebaikan. Yang kedua, wal 'afina 'anil nas, mampu memaafkan kekurangan orang lain. Yang ketiga, selalu berbuat ihsan. Kemudian yang keempat adalah senantiasa beristighfar manakala sadar diri telah melakukan kesalahan. Nah, bapak-bapak, ibu hadirin hadirat rahimakumullah, berangkat dari 3 hal, ya, salat, puasa, sedekah. Salat sebagai pengorbanan kita dalam hidup, sementara puasa sebagai perisai kita dari siksa api neraka, kemudian sedekah adalah sebagai alat penghapus dosa. Tentu dosa kita kepada Allah. Adapun dosa kita terhadap sesama kita, patut kita minta maaf kepada orang yang kita salahi. Baik, masih ada waktu, barangkali ada yang menambahkan, dipersilahkan. Ya. Dalam doa mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia, itu ada kalimat Allahumma ij'al quburahum raudhatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran.
Kita ini diperintahkan untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ya, kalau mendoakan orang mati nggak boleh. Gua doain lu mudah-mudahan cepat mati, nggak boleh. Tapi kalau mendoakan orang yang sudah mati, boleh apa enggak? Boleh. Orang itu sudah meninggal dunia, lalu kita doakan, boleh apa enggak? Boleh. Dasarnya dari mana? Allah yang mengajarkan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami, yakni telah meninggal dunia, mereka yang meninggal membawa iman. Berarti orang meninggal dunia yang meninggalnya membawa iman sekalipun itu berpotensi membawa dosa. Iya. Saya berbuat dosa, saya belum sempat bertaubat, saya mati. Berarti saya mati membawa dosa. Nah, bagaimana dosa saya ini supaya diampuni oleh Allah? Maka dibutuhkan doa dari orang yang masih hidup. Doa orang yang hidup untuk orang yang sudah meninggal dunia. Rasulullah mengajarkan kepada kita, mal mayyitu illa kal ghariqil mughawwis. Tiadalah orang meninggal dunia itu kecuali seperti orang yang sedang tenggelam di tengah laut. Yang meninggal itu orang tenggelam di tengah laut, orang hidup itu di tepian laut. Maka orang yang sedang hab-hab mau kelelep itu butuh pertolongan kita yang di pinggir laut. Bagaimana nolongnya? Lemparin ban bekas supaya dia selamat dari tenggelam. Maknanya apa? Orang yang kesulitan di alam kubur butuh doa dari orang-orang yang masih hidup supaya kemudian mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan Al-Quran yang mengatakan wa allaisa lil insani illa ma sa'a? Tidak ada bagi seseorang ya, kecuali apa yang telah dia upayakan. Ayat ini itu nanti besok di negeri akhirat orang itu tidak bisa saling memberikan bantuan dan pertolongan kepada orang lain kecuali apa yang telah diusahakan dulu saat ada dalam kehidupan dunia. Nah, ketika kita di dunia telah mengusahakan 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, anak yang soleh, maka ini nanti bisa menolong kita saat kita sedang ada di alam kubur. Sedang ada di alam kubur, sedekah jariyah kita ngalir, menambahkan keuntungan pahala, menjadi penghapus dosa. Ilmu yang manfaat menambah keuntungan pahala. Doa anak-anak yang soleh akan menghapus dosa kita saat kita ada di alam kubur. Nah, maka dalam doanya diantaranya adalah kita mohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kuburan orang tuaku ini ya kau jadikan sebagai taman dari taman-taman surga, dan jangan kau jadikan kuburan orang tuaku ini, kuburan saudaraku ini bagian dari pinggir atau emper-empernya api neraka. Itu rangkaian, bagian dari rangkaian doa untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Redaksi doanya silahkan, tapi anjuran mendoakan orang yang sudah meninggal dunia jelas ada dalam Al-Quran, yaitu kalimat Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Itu pertama. Yang kedua yaitu doanya khatib dalam berkhutbah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dosa orang mukmin laki-laki, dosa orang mukmin perempuan, dosa orang muslim laki-laki, dosa orang muslim perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Maka mendoakan itu berarti mendoakan orang lain, tidak sekedar yang sudah meninggal semata, tapi juga yang masih hidup. Tugas kita adalah ad-du'a'u bid-du'a'i, saling mendoakan. Kalau tugasnya saling mendoakan, berarti tugas kita selanjutnya bukan saling menyakiti. Saling mendoakan, bukan saling menyakiti. Kalau saling menyakiti, nanti judulnya saling nyumpahin. Bukan doain, tapi nyumpahin. Sama-sama doa, tapi beda. Kalau doa itu lil khair, untuk nilai-nilai kebaikan. Kalau nyumpahin lisyar, untuk hal-hal yang buruk. Demikian. Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi kita harus pegang prinsip sekarang. Prinsip pertama, segerakan panggilan Allah. Tinggalkan kesibukan kita supaya kita mendapati keberkahan dalam hidup. Apapun yang sedang kita perbuat, saat Allah memanggil, maka segerakan. Kalau sudah hayya 'alas shalah, sudah nggak ada alasan lagi bagi kita untuk bermalas-malasan kecuali mensegerakan menuju panggilan Allah. Sebab kalau sudah berangkat menuju panggilan Allah, maka Allah menjanjikan hayya 'alal falah. Mari kita menuju kepada kebahagiaan. Bahagia di mana? Falahud darain, bahagia dunia, bahagia akhirat. Kalau nggak percaya, nanti kalau kita sudah kerjakan semua, ya, nanti dunianya kita diurusin oleh Allah, akhiratnya kita bakal selamat. Yang kedua, puasa. Sering-seringlah kita berpuasa. Tentu puasa-puasa sunnah, karena puasa fardu itu biasanya di bulan Ramadan. Sekarang sudah bulan Rajab, berarti sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Maka ada doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berikanlah berkah kepada kami, datangnya bulan Rajab, datang bulan Sya'ban. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Orang-orang dulu itu puasanya 3 bulan. Bulan Rajab puasa, bulan Sya'ban puasa, bulan Ramadan puasa, ditutup 6 hari bulan Syawal. Itu orang-orang dulu. Ya, orang-orang sekarang nggak tahu dah, ya, wallahu a'lam. Yang ketiga, kita kudu punya prinsip, jangan pernah tinggalkan bersedekah, karena sedekah bisa menghapus dosa. Kita ini tiap hari belepotan dosa. Maka di samping kita banyak beristighfar, lebih-lebih sudah ada di bulan Rajab. Rajab ini syahrul istighfar, ya, kita juga banyak-banyak bersedekah. Orang beribadah di Ashhurun Hurum, orang beribadah di bulan mulia, itu pahalanya berbeda dengan beribadah di luar bulan mulia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita dapati pelajaran hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong matiin bawa sini.